Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita curahkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dalam agenda pembekalan relawan sahabat Ramadan 1445 Hijriah. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Aulia, selaku Customer Service di Yayasan Rauda Asyahid, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pembawa acara dalam pembekalan relawan kali ini. Untuk itu, untuk menambah keberkahan pada kegiatan kita kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya karena kita pertama kali mungkin ini bertemu dengan tatap muka secara online gitu. Karena sebelumnya kita berkoordinasi di grup, belum saling mengetahui gitu ya teman-teman semua, namanya, kegiatannya, seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin dari pihak yayasan terlebih dahulu yang akan memperkenalkan diri. Barusan saya sudah memperkenalkan diri, kemudian dari sini saya akan mengenalkan pimpinan Yayasan Rauda Asyahid, Bapak Haji Ahmad Syarif Hidayat. Silahkan Pak Ustadz bisa di halo-halo dulu teman-teman relawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kawan-kawan semua pada acara pembekalan ini. Jazakumullah atas kehadirannya. Lanjut, Chandra. Ya, terima kasih Ustadz ya. Salam kenal juga ya teman-teman semua. Kemudian ada juga nih teman-teman dari yayasan yang lain. Ada Ustadz Hasan juga di sini. Silahkan Ustadz Hasan bisa di open kameranya. Halo-halo juga nih teman-teman relawan kita. Ya, silakan Ustadz Hasan bisa di halo-halo, bisa di open mic juga, boleh. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Mohon maaf teman-teman, ini ada sedikit gangguan. Baik, bisa mulai. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Farisi. Saya di sini selaku karyawan dari Yayasan Raudah Asyahid dan sekaligus relawan. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya Ustaz Hasan. Terima kasih atas perkenalannya ke teman-teman kawan. Kemudian ada lagi nih, ada Ustazah Salma. Silakan Ustazah Salma bisa memperkenalkan diri, bisa di open kameranya ya. Silakan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman relawan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fikriah. Saya dari Bekasi. Salam kenal untuk semuanya. Oh, ini Teh Salmanya ini relawan ya? Saya keliru sepertinya barusan. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, terima kasih Kak Salma. Ya, nanti kita berkenalan lagi ya pada sesi perkenalan relawan. Oke, selanjutnya ini masih di sesi perkenalan untuk dari kami ya, dari tim Yayasan Raudah Asyahid. Ada Ustazah Asti juga di sini. Silakan Ustazah Asti bisa on kamera, memperkenalkan diri. Masih di mute, nggak kedengeran? Ya, ini Ustazah Astinya belum open mic nih. Ya, perkenalkan sahabat Ramadan, saya Asti. Saya bagian tim fundraising. Gitu. Jadi nanti bisa bekerja sama dengan saya. Syukran Ibu Asti sudah memperkenalkan diri. Ibu Asti ini di tim fundraising offline kita, kemudian ada di tim keuangan juga, gitu, Ibu Ustazah Asti ini. Baru ini di sini ada Ustaz Hashim ya, cuman kemana ya, menghilang lagi. Ini ada Ustadz Rijal juga ya di sini. Mangga silahkan pada Ustadz Rijal boleh nih memperkenalkan diri ke teman-teman karyawan, teman-teman relawan, maaf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Ya, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rija. Saya di sini selaku kawan bagian media sekaligus menjadi relawan. Salam kenal.
Syukran Ustadz Rizal sudah perkenalan ya ke teman-teman relawan. Karena ini ada beberapa teman-teman di yayasan yang sedang ada jadwal ya, mungkin bersama anak-anak gitu, jadi belum bisa ikut pembekalan pada hari ini gitu. Insya Allah pada kesempatan berikutnya mungkin kita bisa kembali berkenalan lagi ya dengan teman-teman yayasan yang hari ini belum bisa hadir. Kita lanjut saja mungkin ya untuk perkenalan dari teman-teman relawan yang ada sekarang yang hadir pada kegiatan hari ini. Di sini ada Kak Lina nih yang sudah open camp. Masya Allah Kak Lina sudah semangat. Sedang sekolah Kak. Ya, Allah. Silakan boleh di open mic Kak, perkenalan kepada teman-teman yang hadir pada hari Baik. ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lina Parlina. Keseharian saya sebagai guru di PAUD dan sekarang sedang mengenyam pendidikan semester akhir. Dan selamat bertemu dengan saya menjadi relawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya, Kak Lina sedang masih masih menempuh pendidikan juga ya, Masya Allah. Semangat, tetap terus semangat. Terima kasih. Kemudian di sini ada Kak Lutfiah ya. Silahkan Kak Lutfiah untuk open camp memperkenalkan diri kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lutfia Nurkhair. Terima kasih sudah mengizinkan saya mengikuti relawan. Gitu Dari saja. mana, Teh? Assalamualaikum. Teh Lutfiah, dari mana? Kak Lutfiah alamat dari mana ya Kak Lutfiah? Kalau boleh saya tahu. Dari Lebak, Banten. Oh, Masya Allah, dari Banten. Iya. Syukron Kak Lutfiah. Dilanjut lagi ya. Ini di sini ada Kak Salma. Kak Salma barusan sudah sempat memperkenalkan diri ya, tapi sekarang diulang lagi ya. Maaf ya Kak Salma, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya dari Bekasi. Saya lulusan dari SMKIT Darul Abrar Garut. Orang Garut. Syukran Kak Salma. Selanjutnya di sini ada Kak HWD ya. Silahkan Kak, boleh memperkenalkan diri. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Waalaikumsalam. Diulangi Pak Dani. Kedengaran di awal. Waalaikumsalam. Boleh diulangi kenalannya. Oh, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani, tinggal di Citerep, ya, Jalan Terusan Pamoyanan. Sekarang lagi mengajar di SMP di Cibatu. Ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dani ya, lagi di Cibatu. Cibatu ke sini kayaknya nggak terlalu jauh ya Pak, soal jaraknya gitu. Terima kasih ya Pak sudah ikut relawan di Yayasan Roda Syahid. Ini ada teman relawan kita yang baru masuk ya, Kak Yusuf Mudoris. Silahkan Kak untuk memperkenalkan diri. Maaf ya, nggak di video lagi ada tamu. Boleh. Izin perkenalan, nama Yusuf Mudoris, tinggal di Karangpawitan, terus keseharian bekerja di Ikatan Dokter Indonesia. IDI ya, IDI. Di Ikatan Dokter Indonesia, saya tidak salah. Gimana? Di Ikatan Dokter Indonesia ya? Ya, di Ikatan Dokter Indonesia. Oh iya. Masya Allah, sekeren Kak Yusuf. Salam kenal. Kita lihat, sepertinya belum ada lagi yang masuk ya teman-teman relawan. Insya Allah semua teman yang ada di sini kita sudah saling mengenal satu sama lain ya. Mungkin kita langsung saja ya ke kegiatan inti pada hari ini, yaitu pembekalan untuk relawan sahabat Ramadan. Insya Allah pembekalan ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Roda Syahid, Ustadz Ahmad Syarif Hidayat. Langsung saja saya persilahkan. Untuk materinya akan saya share screen dari sini ya Ustadz. Lupa saya aja. Oh gitu ya, baik. Ya. Bisa Ustadz share screen-nya? Bisa. Sepertinya harus dijadikan co-host dulu sebentar ya. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang kami hormati para relawan sahabat Ramadan yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang pada kesempatan kali ini yang belum sempat hadir tidak mengurangi keberkahan dari kita yang hadir insyaallah. Yang kami hormati juga para karyawan karyawati yang ada di jajaran lembaga Yayasan Roda Syahid, dan tidak lupa kepada panitia penyelenggara terlaksananya acara pembekalan relawan sahabat Ramadan kali ini. Baik saudara-saudara sekalian, alhamdulillah suatu kebanggaan bagi kami ketika melalui lembaga ini terkoneksi ke beberapa pihak, bahkan barangkali dengan pihak yang belum secara fisik pernah ketemu dengan bersama kami.
Dan ini juga sebagai bentuk terima kasih atas kerelaannya untuk menyempatkan waktu, ya, tenaga dan kesempatan untuk menghadiri yang pembekalan relawan Ramadan kali ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi titik tolak makin berkah dan memberkahkan kita semua insya Allah. Tadi saya lihat ada yang dari Banten, ya, ada yang dari Bekasi, bahkan kalau melihat dari yang daftar ada yang dari Medan kalau tidak salah. Ada beberapa yang di luar provinsi, mudah-mudahan ya bisa terkoneksi secara berkelanjutan. Baik, ini mohon maaf kalau agak kurang tepat memanggilnya, barangkali ada yang levelnya AATT atau masih muda dipanggil Bapak Ibu, mohon maaf atau sebaliknya, ya. Saya secara random aja memanggilnya saudara-saudari sekalian insya Allah. Sekali ini barangkali kami ingin ngajak, ya, anggaplah ini sharing, ya, secara tidak terlalu kaku barangkali acara resmi, lebih kepada ngobrol tentang apa sekelumit sehingga sekelumit tentang yayasan barangkali sehingga berujung kepada perekrutan relawan Ramadan secara khusus. Nah, saudara-saudara sekalian, berawal dari kita ingin mengenalkan tentang lembaga, ya, lembaga Yayasan Raudhah Asy-Syahid ini yang memang kalau dibandingkan dengan lembaga lain ini masih, ya, barangkali bisa disebut usia jagung. Jagungnya apakah masih kecil, apakah sudah sedang atau bahkan sudah tua, ya barangkali lihat dari sisi sudut pandang yang mana kita bisa melihatnya. Tapi saudara sekalian, tentang hal ini, ya, kami ingin bahwa yayasan ini, ya, dengan harapan besar, yang mimpi besar diharapkan bisa menjadi penjembatani untuk kegiatan-kegiatan kebaikan baik personal ataupun lembaga. Kita awali dari mungkin di slide ini kita tidak akan bahas semuanya, ya, tentang penggalan yayasan ini. Beberapa item yang barangkali lebih urgen kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, bahwa kita ini kalau landasan mungkin insya Allah kita semua pada mafhum secara umum, ya, landasan kita adalah landasan keagamaan, ya, yang ini menjadi kekuatan dahsyat untuk mendorong kita beraktivitas melebihi barangkali dari daya jangkau keumuman. Nama yayasan kita Raudhah Asy-Syahid. Raudhah itu dulu filosofisnya kenapa menamai Raudhah dan ada Asy-Syahid, ya. Raudhah teringat ketika kami berkunjung ke Raudhah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, bahwa terbayang meskipun Raudhah itu kurang lebih hanya lebar dan panjangnya kurang lebih 15 meter dan lebarnya pun kurang lebih hanya 10 meter saja, ya, itu diperebutkan oleh umat Islam sedunia, ya. Bahkan dalam beberapa saat menjadikan tempat yang paling sumpek barangkali Raudhah, ya. Antrian tidak pernah terputus, ya. Yang Raudhah itu sendiri menjadi ilustrasi bagi kita bahwa Rasulullah mengatakan Raudhah itu adalah saat itu Rasulullah sedang berkhutbah di mimbarnya Masjid Rasulullah. Beliau bersabda, antara mimbar yang aku sedang berdiri sekarang dengan rumah aku yang saat itu kurang lebih 15 meter jaraknya, ya, itu adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Jarak itu meskipun sedikit, tetapi itu akan menjadi taman di antara taman-taman surga. Kalau berbicara tentang fisik, tidak ada di Raudhah yang sekarang dekat makam Rasulullah itu taman, ada rumputnya, ada kebunnya dan lain sebagainya, tidak ada. Hanya yang kami pahami bahwa di antara sepemahaman sebagian ulama ketika Rasulullah mengatakan Raudhah di sini adalah bahwa bagian yang antara makam Rasulullah dengan mimbar Rasulullah adalah akan menjadi bagian yang ada di surga nanti, ya. Dan ini tentunya perkara akidah, ya, yang kita sodorkan bukan akli, ya, bukan akal.
Dan itu menjadi pemahaman kita bersama yang oleh sebagian ulama dipahami kenapa orang berebut yang jutaan orang itu, ya karena di sana terkandung nilai ibadah yang maha dahsyat. Masjid Nabawi secara umum yang pahalanya 1000 kali lipat, lebih spesialis lagi adalah taman di antara taman-taman surga yang sebagian ulama memahami siapa yang beribadah di taman itu maka berpotensi dengan ibadah itu dia akan masuk surga. Itu yang menjadi ilustrasi pertama barangkali. Dihubungkan juga poin kedua Raudhah ini, ruang lingkungan sekeliling di kebetulan yayasan kami sekarang ya bertepatan dengan pesantren Quranpreneur, memang di lingkungan persawahan, bahkan agak terpencil dari kampung, ya ada kampung terdekat hanya terhalang mungkin hanya sekitar 50 meter, itu pun belum banyak, hanya 7 kakak saja yang kita ketahui. Tetapi secara umum ya kita berawal dari menggarap dari nol, dari sawah ya, yang sawah itu ya memandang sebagai ilustrasi taman yang tadi disebut Raudhah oleh Rasulullah SAW. Intinya filosofisnya kita menginginkan dengan yayasan ini menjadi investasi kita untuk akhirat, yang dengan investasi itu kita mendapatkan jatah dari Rasulullah untuk menempati Raudhah Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Kemudian kenapa disebut asyahid? Ya, asyahid ini kalau secara harfiah dalam bahasa Arab kan asyahid itu yang gugur dalam medan perang, yang memiliki kelebihan banyak yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, tidak usah dimandikan, kain kafannya apa saja yang dipakai ya, yang kemudian diberikan kelebihan ya, akan dilanggengkan di alam kuburnya. Kemudian apa yang menjadi profil ketika syahid itu akan menjadi bukti di akhirat kelak di hadapan Rasulullah SAW. Nah, Raudhah Asyahid ya digabungkan, dinisbatkan taman orang yang gugur dalam perjuangan. Ini barangkali sebagai pematri bagi kita bahwa kita punya target ingin punya taman di surga dengan karakter pejuang yang tidak selamanya harus di medan perang mati syahid itu, tetapi dalam ruang lingkup kebaikan itu juga bisa dikategorikan. Dan mudah-mudahan Raudhah Asyahid ini menjadi inspirasi secara kuat bahwa kita punya misi surgawi insya Allah. Adapun yang visi secara tertulis di sini kita jawantahkan dalam beberapa kata bahwa lembaga ini ingin menjadi lembaga profesional, ya, dinamis dan terpercaya. Profesional dalam artian menggabungkan antara kekuatan-kekuatan keahlian yang ada dalam personal siapapun orangnya, ya, membangun untuk suatu misi besar sehingga dari kumpulan-kumpulan profesi ini menjadikan karya besar yang sulit barangkali dikerjakan oleh 1-2 orang. Dinamis yang kita maksudkan adalah bahwa lembaga ini bisa menyeimbangi dari ya fluktuatifnya barangkali kondisi masyarakat, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga bisa menempatkan program-program itu sesuai hajat masyarakat secara umum, menyesuaikan lebih dari itu. Dan pada akhirnya ketika profesional ini kita bangun, kemudian dengan aktivitas mendinamiskan dengan realita yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga diharapkan lembaga ini menjadi lembaga acuan bagi masyarakat secara umum atau yang lainnya, sehingga menjadi lembaga terpercaya. Itu barangkali misi jangka panjang globalis yang kita terterakan. Yang visi itu ya kalau kita terapkan dalam misi secara besar, ikhwati rahimakumullah, ini ada beberapa poin. Pertama, kita ingin menjadi lembaga yang membina dan melayani masyarakat umum ya, dengan nanti mungkin program-programnya akan lebih bisa menerangkan misi ini. Kemudian mudah-mudahan diharapkan juga lembaga ini bisa menjadi motivator dan fasilitator para ahli kebaikan, yang terutama yang profesionalis yang punya keahlian tertentu dalam aktivitas yang positif. Ya. Barangkali banyak sekali keahlian-keahlian yang dimiliki oleh personal, tetapi berat kalau ingin beraksi dengan pribadi atau mandiri, maka mudah-mudahan lembaga kita bisa menjadi fasilitatornya insya Allah. Dan pada akhirnya misi kami ingin menjadi lembaga sebagai pelopor kebaikan dalam
berbagai bidang ya, yang berbagai bidang ini ikhwatullah, untuk logo barangkali kita lewat saja ya. Ini alhamdulillah secara legalitas saudara-saudara sekalian, kalau secara tertulis dari notaris kita sudah legal, alhamdulillah yayasan itu dari 2019 ya. Dari 2019 sampai sekarang berarti kurang lebih hampir ya menjelang 5 tahun sekarang insya Allah ya. Saat itu ya kita baru mempunyai mimpi ke notaris, meskipun ya pada akhirnya Allah berikan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan sekarang. Struktur yayasan standar barangkali tadi sudah dikenalkan secara umum oleh Teh Nurul ya, kita lewat saja. Nah, ikhwatullah, barangkali secara umum kalau dilihat dari kegiatan ya, kegiatan lembaga ya, kalau diklasifikasikan ini sebenarnya kita ada kegiatan 3 ya, kalau globalnya begitu. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua sosial, yang ketiga unit usaha. Pendidikan yang kita maksud ya, ini barangkali beberapa hal ya. Ada pondok pesantren, ada karantina tahfidz, ada camp Quran, pelatihan muterjemah dan sebagainya. Pendidikan ini kalau diglobaliskan ada 2 gerbong yang berbeda ya. Yang pertama yang kita sebutnya reguler. Artinya reguler itu bahwa anak didik atau pesertanya stabil seperti itu, baku. Kalaupun terjadi penambahan pengurangan 1 tahun sekali begitu. Yang ini terwakili dengan berdirinya pondok pesantren Quranpreneur yang alhamdulillah sampai sekarang ini kita sedang berjalan di tahun kedua ya. Dengan penamaannya Quranpreneur, ada kosakata preneurnya, diharapkan ini menjadi visi misi tersendiri bahwa kami ingin mendidik anak didik itu dengan kemandirian, berpondasikan Quranan dan berkarakter kepreneuran ya, sehingga di kemudian hari bisa mandiri dan bisa membantu orang lain. Ini yang pendidikan reguler ya. Adapun yang globalis kedua, pendidikan itu yang non reguler. Maksud non reguler itu adalah pendidikan yang sifatnya insidental. Hanya musim tertentu kita adakan ya, melalui program-program pelatihan yang dalam tempo tertentu. Contoh misalkan karantina tahfidz ya, kami dulu melaksanakan karantina tahfidz khusus untuk program 1 bulan. Alhamdulillah bukan hanya dari Garut, bahkan dari luar provinsi pun hadir. Itu kita lakukan di villa dekat dengan pesantren ini. Kemudian kita juga ada program tahunan camp Quranpreneur ya, memadukan antara sisi hiburan untuk anak yang sedang berlibur dari akhir tahun, kemudian menyisipkan juga edukasi dan menyisipkan juga fasilitas tentang kepreneuraan praktek ya, di lapangan. Ini full tenda sudah kita 2 kali kita lakukan ya. Kemudian pelatihan bahasa Arab menerjemah Quran ya, 2 kali sudah kita lakukan metode Granada. Bagaimana sekalipun orang umum yang dengan pelatihan ini diharapkan mereka mampu untuk menerjemahkan Al-Quran ya. Kemudian ada pengajian rutin, kita ada mingguan alhamdulillah di masjid pesantren yang ada di sini, ada pengajian untuk keluar 1 minggu sekali tiap hari Kamis. Kemudian kita juga ada komunitas kaum muda kaum mudi ya, yang dulu dengan kegiatannya diantaranya ada juga pengajian tiap seminggu sekali. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, kegiatan pendidikan ini bukan hanya terbatas 6 saja, tetapi sebagian saja ya. Kadang kita ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya edukasi ke masyarakat ya. Bagaimana misalkan tata cara kelola sampah, memproduktivitaskan sampah, bagaimana misalkan belajar tentang ketahanan pangan, kemudian hal-hal lain yang bisa memicu atau membuka mindset masyarakat bahwa mereka sebenarnya bisa menjadi pelaku untuk perubahan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini barangkali aktivitas global tentang pendidikan ya secara umum. Kemudian
kita juga ada aktivitas global kedua sosial, ya. Justru barangkali aktivitas sosial inilah yang paling awal kita lakukan, ya. Bahkan lebih awal dari pendirian yayasan sendiri. Melalui yang paling dominan saat itu kita ada punya binaan yatim ya dengan frekuensi memang belum terlalu banyak, tetapi kegiatan itu menjadi kegiatan pokok sebelum ada pesantren berdiri. Dan ini melalui beberapa lembaga, beberapa kegiatan lain sosial itu biasa santunan sembako atau apa ya, gebiar raudoh. Dahulu kita pernah melaksanakan gebiar raudoh itu berbagai macam kegiatan sosial yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat serentak dalam 2 hari ya, baik kesehatan, pelatihan dan lain sebagainya. Kita juga ada aktivitas beasiswa penghafal Al-Quran, yaitu dengan cara meringankan atau bahkan barangkali menonaktifkan dari kewajiban pembiayaan ya untuk beberapa kategori yang memenuhi syarat untuk pendidikan selama di pesantren. Kita juga ada sedekah air, yang sedekah air itu dulu ada sedekah air untuk pengajian, rumah yatim, kemudian sedekah air Jumatan dan sebagainya, ini yang sifatnya sosial. Nah, terakhir yang sifatnya ini tadi belum masuk ya. Yang terakhir itu sifatnya unit usaha. Yang unit usaha ini barangkali kembali ke awal tadi ada pendidikan, ada sosial, ada unit usaha. Yang unit usaha ini diharapkan di kemudian hari bisa menjadi penumpang untuk kegiatan pendidikan dan sosial atau kegiatan sosial yang berada di lembaga pendidikan. Ya, unit usaha ini dikelola di bawah lembaga namanya Wakaf Aktif. Ya, ya sebagai permakluman, alhamdulillah 3 kegiatan global tadi pendidikan sosial dan wakaf itu alhamdulillah kita sudah mendapatkan legalitas ya. Kalau pendidikan yang reguler, alhamdulillah sementara ini kita menginduk ke lembaga terdekat. Ya. Kemudian yang sosial, alhamdulillah kita sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah daerah dan juga dari Provinsi Jawa Barat tentang LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Alhamdulillah. Adapun kalau yang unit usaha di bawah lembaga wakaf aktif, ini Tahadus bin Nimah, kita baru mau nyampe 2 minggu ya. Alhamdulillah kita legalitas dari Badan Wakaf Indonesia sudah keluar. Ini perjuangan dari kurang lebih 2 tahun ke belakang, yang ini menjadi fondasi kuat barangkali dalam beraktivitas apakah pendidikan, sosial ataupun unit usaha. Nah, itulah barangkali selintas ya, ikhwatullah. Ini bisa menjadi gambaran di antara dokumentasi tentang pendidikan ya. Yang reguler ataupun yang non reguler, ini sosial diantaranya. Mohon maaf barangkali fotonya belum terlalu banyak ya, hanya sebagian saja yang kita muatkan. Ini diantara sosial sifatnya pemberdayaan ya, menawarkan kepada ibu-ibu. Ini biasanya kita jadwalkan di majlis taklim mingguan. Ketika ada jadwal pelatihan kita jadwalkan di minggu keempat tiap bulannya ya. Yang sebelah kiri ini ya pelatihan ayam crispy, kemudian pelatihan ekobrik ya, mengelola sampah plastik untuk menjadi produk-produk yang berdaya guna. Nah, itu barangkali selintas tentang kegiatan yayasan ya. Berikutnya saudara sekalian, nyambung barangkali dengan kenapa kita merekrut atau menawarkan keikutsertaan untuk relawan pada bulan Ramadan secara umum ataupun bisa berkepanjangan secara khusus berikutnya. Kami ingin menginformasikan tentang program-program Ramadan yang kembali tadi ada pendidikannya, ada sosialnya, ada unit usahanya barangkali. Program Ramadan yang sudah kami rencanakan diantaranya ya takjil on the road ya, di sekedar memberikan suatu makan ringan untuk membatalkan ya orang-orang yang masih mendekati waktu adzan tapi masih lalu lalang di jalan ya. Kita program takjil on the road ini kita targetkan 1 minggu itu dari mulai hari Senin sampai hari Kamis ya. Kita targetkan per minggu itu 4 kali ya.
dengan asumsi minimal per hari itu kita membagikan ke 100 penerima atau penerima manfaat. Kemudian program kedua Maidatur Rahman. Ya, kalau kita barangkali menyebutnya bukber ya, buka bersama. Kita jadwalkan 1 bulan Ramadan ini 4 kali ya, tiap hari Jumat, tiap minggu, dengan asumsi ditargetkan per Jumat itu 200 orang kita menargetkan untuk berbuka bersama. Untuk siapa? Ya nanti beberapa klaster akan diundang, apakah untuk masyarakat terdekat sebagai tetangga yang terdekat kita, ataupun menawarkan ke komunitas-komunitas, barangkali ini juga ke para relawan. Oh, saya punya komunitas A, ingin buka bersama ya, boleh kita saling mengajukan ya, bisa difasilitasi dengan jumlah kuantitas tertentu, sehingga seperti tahun kemarin misalkan ada komunitas dari kampus A ya ingin mengadakan bukber ya, kita tawarkan, alhamdulillah mereka melaksanakan buka bersama di pondok kami. Itu Maidatur Rahman atau buka bersama ya. Kemudian agenda sosial yang lain berupa THR untuk guru ngaji ya. Ini apakah guru ngaji yang di internal pondok ataupun di eksternal di masjid-masjid terdekat ya, ini juga kita galakan program ini. Kemudian ada program baju lebaran untuk yatim duafa ya, beberapa hal atau beberapa tahun kita sudah biasa berjalan, bahkan beberapa kali kita dengan sistem belanja mandiri. Jadi kita membagikan voucher senilai uang tertentu, kemudian mereka yatim duafa itu silahkan di toko tertentu mereka belanja sendiri, pilih sendiri. Baru mereka ketika sudah menyerahkan voucher ke kasirnya kita bayarkan. Nah ini kegiatan berikutnya berupa parsel hari lebaran ya, ini untuk yatim, lansia, ya, guru ngaji dan ahli-ahli aktivitas sosial yang lainnya. Ini juga sudah menjadi program yang direncanakan. Berikutnya ada pesantren Ramadan anak-anak, ini pendidikan ya. Kalau kemarin libur kita ada pensil ya, pendidikan selama liburan ya. Nah, kalau Ramadan ya pesantren kilat kita menyebutnya pesantren Ramadan anak-anak, dikhususkan bagi usia SD dan SMP ya. Kebetulan di tahun ini kita akan batasi ya, hanya 50 orang saja, 50 anak saja maksimal, karena kemarin ketika liburan kita target 20 orang yang daftar, hampir 100 orang, 90 sekian orang gitu. Ini demi efektivitas untuk Ramadan kali ini kita batasi. Berikutnya ada juga kegiatan Rubaiat. Rubaiat itu belajar tahsin untuk yang sama sekali belum bisa paham atau belum bisa baca, atau bahkan mungkin belum kenal tentang huruf-huruf bahasa Arab atau hijaiyah ya. Itu metode Rubaiat kita pakai, dan insya Allah kita akan lakukan 1 kali dalam Ramadan ini. Bahasa Arab menerjemahkan Al-Quran tadi sudah disinggung ya, sudah kita 2 kali kita lakukan, dan yang baru barangkali sekarang yang direncanakan untuk yang sifatnya melatih juga, yaitu perlombaan khusus untuk kelas SD, kelas 5 dan kelas 6. Ini ada 3 perlombaan ya, diantaranya yang saya ingat kaligrafi ya, yang ini diharapkan bisa menjadi ya pelebar dari kegiatan-kegiatan Ramadan insyaallah. Nah selain itu saudara kalian ya, nyambung barangkali dengan tadi yang aktivitas wakaf itu, aktivitas yayasan itu ada 3, pendidikan, sosial, dan wakaf aktif ya. Wakaf aktif itu nama lembaganya, tetapi aktivitasnya adalah kewakafan. Kita sudah mengkaji, mendalami, insya Allah aktivitas lembaga wakaf itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan penghimpunan, menawarkan kepada ahli kebaikan untuk opsi-opsi wakaf yang mereka inginkan. Apakah wakaf harta, apakah wakaf uang, atau wakaf melalui uang, atau bahkan wakaf kemampuan ya. Misalkan saya wakaf tenaga untuk 1 minggu, atau misalkan saya wakaf ilmu ngajar misalkan 2 minggu ya, atau bahkan punya kendaraan saya wakafkan cuma 1 bulan misalkan. Nah itu juga termasuk wakaf yang ini menjadi bahan edukasi ke masyarakat, bahwa wakaf itu tidak sebesar yang selama ini oleh masyarakat dipahami.
harus berupa makam, harus berupa masjid, harus berupa madrasah, sehingga orang yang ingin wakaf tapi tidak kesampaian dari urusan matematisnya, maka mengambil keputusan tidak jadi. Padahal realitanya wakaf itu bisa sesederhana mungkin, ya. Sekalipun barangkali 1.000, seperti ketika misalkan kita transaksi di bank tertentu, ada ajakan donasi 1.000, 2.000, ya seperti itu. 1.000, tetapi kalau banyak ternyata bisa menjadi kekuatan akumulatif yang dahsyat, insya Allah. Wakaf ini kami sampaikan ada beberapa 3 istilah ya, sesuai apa yang diarahkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pertama, wakaf aset. Wakaf aset itu ketika seorang ahli kebaikan yang mewakafkan ingin mewakafkan berupa aset, apapun asetnya. Apakah aset yang tidak bergerak ataupun yang bergerak, ya, tanah dan sebagainya, itu kita menyebutnya aset. Yang kedua, wakaf uang. Wakaf uang itu memang real, barang wakafnya berupa uang. Yang teori dalam syariat Islam itu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dijual belikan. Harus utuh. Artinya uang ini juga harus tetap ada, tidak boleh wakaf itu langsung didistribusikan, diberikan kepada penerima manfaat, tidak. Sementara yang ketiga, wakaf melalui uang itu sebenarnya hakikatnya ini adalah wakaf aset. Tetapi ketika kita menawarkan, misalkan ketika membangun, kita perlu wakaf berupa semen. Bagi orang yang jauh barangkali repot kalau harus mengantar semen, maka dikirimkanlah uangnya. Yang uang itu senilai semen baru kita berikan. Itu ilustrasi tentang macam-macam wakaf, ya. Saudara sekalian, yang barangkali nyambung dengan yang sudah disampaikan bahwa kenapa rekrutmen Ramadan itu dilakukan, ya. Tetapi barang sebelum bercerita tentang poin ini, sampai di sini dulu, sampai kegiatan wakaf aktif yang sebelumnya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, ya, boleh, ya. Sampai sini dulu, ya. Menambahkan barangkali dari karyawan-karyawati lain atau bertanya dari para relawan sahabat Ramadan, ya. Khawatir saya banyak mengeluarkan kosakata yang tidak terlalu mudah dicerna, ya silakan saja kita open sharing barangkali. Silakan Tendrol, sambil barangkali koma dulu sebelum melanjutkan ke tema lain, insya Allah. Syukran Ustadz yang sudah memaparkan terkait profil yayasan sekaligus program-program Ramadan dari Yayasan Rauda Syahid sekaligus Lembaga Wakaf Aktif. Untuk teman-teman relawan nih, terutamanya untuk teman-teman relawan, ya, mungkin takutnya ada beberapa hal yang belum dimengerti atau apa namanya, ada yang ingin ditanyakan gitu. Silahkan boleh bertanya di kolom chat atau boleh juga raise hand, ya. Boleh bertanya di kolom chat atau bisa apa namanya, ya, raise hand, boleh langsung bertanya gitu. Silahkan. Masih adakah? Silahkan teman-teman, takutnya masih ada yang belum paham gitu terkait, terutama untuk program Ramadan mungkin yang akan menjadi job desk kita semua, ya, selama bulan Ramadan ini. Oke, nampaknya mafhum semua, insya Allah. Silakan. Dilanjut Ya, lagi saja mungkin, kita Ustaz. lanjut, ya. Tersisa 1 slide ini, insya Allah, ya. Ini barangkali termasuk inti dari pertemuan ini, bahwa saudara-saudara sekalian, dari yang tadi saya sudah paparkan itu secara globalis, ya, mau pada intinya niat kebaikan kami besar dan ruang lingkupnya luas, gitu.
yang tetapi dikaitkan dengan keterbatasan kami dengan 2 tangan masing-masing, 2 kaki masing-masing, kami ini dalam beberapa hal barangkali memerlukan tambahan amunisi tenaga diantaranya, ya, yang makanya ke arah kenapa kami merekrut dengan menawarkan kepada calon relawan ini, ya, dengan sefleksibel mungkin, ya, sudah bisa dicerna barangkali barusan seperti apa. Jadi pada intinya kami menawarkan kepada para calon ahli kebaikan dalam dunia relawan ini untuk ikut andil, ya. Di formulir online barangkali sudah disampaikan apakah ini part time atau full time, apakah misalkan tentang hal apa dan sebagainya, ya. Nah, ini hanya mukadimah saja, ya. Barangkali dikembalikan kepada para relawan masing-masing. Oh, saya ini kemampuan, kalaupun belum bisa dibilang keahlian, kemampuan atau kecenderungan, ya. Atau misalkan sukanya saya di bidang ini, nah, boleh disampaikan ke kami, sehingga pada akhirnya kita bisa menempatkan si fulan relawan itu di apa, ya, dan kapannya barangkali. Kalau terkait yang niatnya tidak full, barangkali hanya sifatnya freelance atau part time, ya nanti kita saling koordinasikan, ya, dengan kegiatan-kegiatan tadi, apa dan kapan, ya, yang bisa ikut serta dari komunitas relawan sahabat Ramadan ini, ya. Ini dalam beberapa aktivitas, ya, ya barangkali pos-pos yang sementara ini kami membutuhkan untuk amunisi SDM tambahan. Pertama di fundraising. Fundraising itu, ya, sederhananya mengedukasi masyarakat, menginformasikan masyarakat tentang bahwa kita punya lembaga, yang lembaga ini salah satu kegiatannya adalah sosial, ya. Menawarkan atau dalam teori sedekah yang kami pahami bahwa sebenarnya yang lebih bisa mendorong bagi kita bukan menawarkan, tapi kita menolong mereka yang punya, ya. Ketika nanti di akhirat ada penyesalan yang punya tidak bersedekah, maka kita informasikan menolong mereka supaya tidak terjadi penyesalan di akhirat. Itu barangkali gambaran secara fundraising. Ini ada beberapa macam, ya, yang fundraising juga ada yang offline, ada yang online, ya. Kalau offline, ya, ke lapangan, ya, atau bukan berarti selamanya di lapangan, yang sifatnya mungkin tidak melibatkan internet lah, barangkali sederhananya begitu. Ini ada yang misalkan di antara program sebar canceling atau sebar voucher, ya, atau barangkali nanti dalam menjual produk di bawah garapan lembaga wakaf aktif, yang di dalam aktivitas lembaga wakaf aktif itu terselip misi-misi fundraising sosial, ya. Nah, itu sudah lumrah, ya, kita lakukan. Itu barangkali slot pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting juga adalah tim media online, ya. Ini tim media online itu kalau kita petakan, ya, yang kami pahami ada 4 golongan yang berbeda. Yang pertama media developer, dalam artian yang membangun konstruksi media medsos yang kita miliki, misalkan website kah, IG kah, Facebook kah, WA kah, yang lebih kepada menata dari tata ruangan medsos yang kita miliki itu kelayakan atau tidaknya, itu barangkali yang menjadi garapan developer media, gitu. Yang kedua yang kaitan dengan media itu lebih kepada konten kreator, ya. Konten kreator yang ini bisa konten kreator yang membuat konten-konten untuk edukasi, ya, ke masyarakat, yang bisa jadi sifatnya berupa video, ya, ataupun berupa flyer, gitu, ya. Maka sebenarnya kalau beban ini dibagi 2, ada konten kreator itu di internal konten kreator ada yang kerjaan cuma ngumpulin bahan, motoin, buat video, bahan-bahan saja. Maka kemudian berikutnya diserahkan kepada konten kreator yang mengemas bahan-bahan yang sudah dikumpulkan oleh dokumenter, ya, yang sudah mendokumentasikan.
Nah, ini tentunya ini tentang keahlian khusus, meskipun pada zaman sekarang sangat sederhana saja. Dengan kanvas sekalipun bisa ternyata seseorang dengan HP masing-masing bisa punya peran dalam kebaikan gitu. Itu yang tim media konten kreator. Nah, ibaratnya ketika yang tahap pertama yang mengkondisikan kotak-kotak penyimpanan konten kreator yang dilakukan oleh developer media sudah oke, kemudian kontennya bahannya sudah oke, maka berikutnya adalah marketing online. Marketer online ini bukan berarti diartikan yang dagang, bukan, tetapi lebih kepada menyebarkan. Apapun bentuk pelajarnya, edukasi kah, informasi kah, ya, atau misalkan ajak donasi lah, donasi dan lain sebagainya. Ini lebih kepada eksekusi menghubungkan antara menyampaikan konten yang sudah dibuat dengan calon penerima konten yang kita kirimkan. Itu tim media ya, ada beberapa slot di tim media. Kemudian kebutuhan untuk Ramadan juga pengajar ya. Pengajar itu yang pertama untuk pesantren kilat anak-anak ya. Sederhana, memang ini tiap harinya hanya sekitar 2 sampai 2,5 jam lah anak belajar di acara pesantren kilat ini. Nah, ini kita butuhkan pengajar. Apakah pengajar? Tidak selamanya pengajar tentang keagamaan ya, karena tetap kita juga hal-hal yang sifatnya mengasah non agamis barangkali kita juga tanamkan ya. Nah, di antaranya tentang keperenaran. Itu yang pengajar. Kemudian berikutnya adalah tim koordinasi setiap program. Ini tim koordinasi ini barangkali kalau ke dalam ya, mungkin lebih kepada koordinator ya, koordinasi ya secara internal, ini bisa terwakili dengan grup ya. Nah, yang dominan barangkali ini koordinasi ke keluar, yang ada istilah humas barangkali, hubungan masyarakat, yang selama Ramadan dengan program-program yang tadi sudah disampaikan perlu kiranya melibatkan banyak orang gitu. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara sekalian, keikutsertaan bisa opsinya dalam fundraising online ya. Fundraising online barangkali ini yang bisa sangat lentur ya diikuti oleh siapapun ya, selama berbasis Android ya, ada kuotanya, maka kita ada peran, bisa ada peran. Sekalipun fisik barangkali tadi ada yang di Banten, ada yang di Bekasi, ada yang saya lihat ada yang dari Medan juga ya. Ini mungkin bisa sebagai salah satu solusi untuk yang mau ikut serta dari kejauhan. Itu saja barangkali ya sebagai mukadimah ya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada tim role ya. Teknisnya barangkali seperti apa yang diharapkan agenda pada hari ini, kami atas nama lembaga mengetahui pada akhirnya sipulannya kecenderungannya ke A, ke program B, atau misalkan posisi mana, sehingga kita bisa optimalkan untuk penjadwalan aktivitas berikutnya insya Allah. Sekian, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Silakan Teh Nurul dilanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Ahmad sudah memaparkan materinya gitu ya, sampai ke kebutuhan dari yayasan untuk Ramadan gitu, untuk Ramadan. Nah, untuk teman-teman relawan yang hadir pada kali ini boleh nih bertanya atau mungkin sudah mempunyai ancang-ancang gitu. Saya mau masuk ke mana gitu. Boleh langsung dinyalakan saja mungkin ya kameranya gitu, untuk langsung memberikan pendapatnya, untuk langsung bertanya gitu, seperti itu boleh, silahkan. Insya Allah ini untuk kebutuhan Ramadan juga nanti kita koordinasi lagi mungkin ya di grup gitu, soalnya kan masih banyak teman-teman yang lain yang belum mengikuti Zoom ini, dan untuk penempatan teman-teman juga gitu. Kemudian saya ingin menambahkan nih untuk fundraising online. Jadi untuk fundraising online ini nanti kita sistemnya teman-teman relawan ini daftar di
web wakaf aktif. Kemudian daftar menjadi fundraiser gitu ya nanti teman-teman. Nah, nanti di sana akan ada apa namanya program-program gitu ya, program-program yang bisa teman-teman share gitu nanti di sana. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan share video bagaimana cara daftar gitu ya, daftar fundraiser di wakaf aktif. Ya, sambil Teh Nurul membuka ya, dia mungkin menambahkan saudara-saudara kalian, kita masing-masing tadi lembaga pendidikan, Quranpreneur, kemudian yayasan sebagai mewakili lembaga sosial, kemudian wakaf aktif, ini masing-masing sudah punya website. Tapi untuk Ramadan ini, kali ini kita arahkan melalui satu pintu, yaitu pintu wakaf aktif, yang websitenya pun sudah kita kemas dengan sistem yang bisa berafiliasi ya. Artinya ketika nanti diharapkan para relawan untuk masuk login, yang dengan login ini ibaratnya Anda memiliki punya website mandiri ya. Meskipun masih nama wakaf aktif, tapi nanti di ujungnya ada namanya. Bahkan ketika dijadikan itu untuk optimalisasi kegiatan, misalkan nama dan nomor HP saudara-saudara sekalian akan otomatis ya, sudah di setting seperti itu. Silakan Tenurul lanjut. Ya. Suaranya tidak. Untuk suara videonya barusan apa terdengar? Tidak jelas. Ya? Tidak jelas, tidak jelas. Tidak ada suaranya, Tenurul. Ada suaranya, Tenurul? Nggak ada suaranya ya? Sebentar, sebentar. Tadi dikirimkan aja link YouTube-nya ke grup relawan. Nanti biar bisa Ya. ditonton masing-masing. Ya mungkin nanti di ini aja ya. Saya share di grup saja. Karena ini ya. Dilanjut aja mungkin ya teman-teman yang mau apa namanya mengajukan diri gitu ya sebagai salah satu bagian dari kebutuhan untuk Ramadan kali ini gitu. Silahkan
ini nampaknya Kak Deni ya masih ada di ruang Zoom. Teman-teman yang lain, oh ada Kak Salma juga. Silahkan Kak Deni dan Kak Salma boleh nih setelah melihat tadi gitu penjelasan dari Ustadz Ahmad, apakah sudah ada bayangan ingin ikut sebagai tim apa gitu? Untuk Kak Deni dan Kak Salma, waktu pengisian formulir itu, formulir relawan, kesediaannya apakah menyertakan full time atau part time atau freelance atau bagaimana gitu? Apakah ada kesediaan untuk ikut secara offline atau mungkin hanya secara online saja? Silahkan boleh ditulis di kolom chat saja itu kalau tidak memungkinkan untuk open cam. Ya. Mumpung ingat ya, ini kami lihat di isian formulir itu ada yang mengungsikan full dan membutuhkan tempat tinggal. Ya, insya Allah kita akan fasilitasi ya yang ingin full tempat tinggal. Artinya kalau di sini tempat tinggal bukan hanya tempat tinggal, mungkin ya untuk konsumsi sehari-hari makan juga termasuk ya. Artinya tidak ada beban apa-apa ya. Mungkin di sini ada apa yang barangkali kan dari lingkungan pesantren, jadi fasilitasnya juga apa yang misalkan diterima oleh santri itu juga akan sama juga diterima oleh para relawan insya Allah. Kan ini kita sudah menyiapkan ruangan 6x12 ya. Insya Allah mudah-mudahan hari paling telat hari Ahad kita sudah ready ya. Insya Allah dan ini bangunan baru sedang proses pemasangan listrik hari ini. Ya, terima kasih. Karena mungkin ini kita di sini teman-teman relawan tidak ada setengahnya ya mungkin Ustadz yang ikut Zoom kali ini. Gitu. Mungkin untuk koordinasi terkait pembagian ini apakah lebih baik dilakukan di grup saja atau bagaimana mungkin? Ya. Boleh nanti pertama mungkin rekaman ini disampaikan. Direkam ini kan? Rekamannya nanti dikirim ke grup. Kemudian tindak lanjutnya boleh di grup atau supaya lebih jelas bisa dijapri masing-masing ke para relawan untuk penempatan kecenderungannya dalam hal apa barangkali. Itu saja tenor. Baik, syukran Ustadz ya. Mungkin karena ya teman-teman yang hadir pada hari ini juga harus memikirkan lagi mungkin ya akan apa namanya ingin ditempatkan di bagian apa gitu. Silahkan ini sangat terbuka untuk menerima usulan gitu. Soalnya kan nanti teman-teman juga yang akan mengeksekusi job desk-nya gitu. Jadi kita memberikan keluasan gitu untuk teman-teman ingin memilih bidang apa, ingin bertanggung jawab sebagai apa, seperti itu. Nah, karena masih banyak teman-teman relawan lain yang belum mengetahui pembekalan hari ini gitu. Insya Allah recordingnya akan saya share di grup, insya Allah. Jadi bisa disaksikan lagi oleh teman-teman semua dan bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pembekalan pada ini, terutama pada teman-teman relawan yang sudah meluangkan waktu pada kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga kedepannya kita bisa terus ya menjalin silaturahmi ini. Sebelum saya tutup kegiatan kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian mungkin ya dari saya selaku MC pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada semuanya izin live.